Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Afdal Yaman dari IAIN Ambon. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2021, gelombang kedua, angkatan ketiga. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membahas dan mereview sedikit materi Latsar tentang salah satu dari 5 nilai-nilai dasar CPNS, yaitu etika publik. Dengan mempelajari materi ini, kita diharapkan untuk mampu menanamkan nilai dan membentuk sikap dan perilaku patuh kepada standar etika publik. Kalau mau mendefinisikan, etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah terhadap apa yang harus dilakukan. Nah, jika dikaitkan dengan moral ini mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. ASN adalah profesi. Undang-undang ASN mengatur bahwa sebagai profesi, ASN harus memenuhi beberapa prinsip. Salah satunya adalah nilai-nilai dasar. Ada 14 poin nilai dasar yang harus dimiliki oleh ASN dan semuanya tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lalu, bagaimana dengan kode etik? Kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Berdasarkan Undang-Undang ASN, ada 14 poin kode etik dan kode perilaku bagi ASN yang harus dipatuhi. Terkait dengan dimensi etika publik, ada 3 fokus utama etika publik. Yang pertama, pelayanan publik berkualitas dan relevan. Artinya, kebijakan publik haruslah responsif dan mengutamakan kepentingan publik. Yang kedua, fokus refleksi karena tidak hanya menyusun kode etik atau norma. Etika publik membantu mempertimbangkan pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi yang memperhitungkan konsekuensi etis. Dua fungsi ini kemudian menciptakan budaya etika dalam sebuah organisasi dan membantu integritas para pejabat publik. Nah, yang ketiga adalah modalitas etika. Bagaimana menjembatani norma moral dan tindakan. Ketiga fokus ini ditujukan untuk mencegah adanya konflik kepentingan. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai seperti kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Jika kita merefleksikan diri, sebagian besar pejabat publik, baik di pusat maupun di daerah, masih mewarisi kultur kolonial yang memandang bahwa birokrasi hanya sebagai sarana untuk melanggengkan kekuasaan. Oleh karena itu, tentu perlu ada perubahan mindset dari seluruh pejabat publik. Perubahan mindset ini merupakan reformasi birokrasi yang paling penting, setidaknya mencakup 3 aspek penting. Yang pertama adalah berubah dari peranan penguasa menjadi pelayan. Yang kedua, merubah dari wewenang menjadi peranan. Dan yang ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Nah, ada beberapa contoh perilaku-perilaku di tempat tugas dan di lingkungan masyarakat yang jika dilihat hal tersebut melanggar nilai-nilai etika publik. Seperti bagaimana para pegawai ASN memanfaatkan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi. Kemudian juga ada contoh tindakan pegawai yang menitip absen kehadiran kepada temannya. Dan contoh yang lain seperti pemberian hadiah atau cenderamata dengan maksud tertentu. Itu adalah sedikit contoh dari terjadinya pelanggaran nilai-nilai etika publik. Oleh karena itu, kita sebagai calon ASN dengan mempelajari materi etika publik ini dapat terhindar dari tindak-tindakan tersebut dan tentunya mampu menanamkan nilai dan membentuk sikap serta perilaku patuh terhadap standar etika publik. Demikian apa yang dapat saya sampaikan dan terima kasih atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.